Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak terlepas dari para ulama dan para tokoh agama dalam menyebarkan agama Islam itu sendiri, Wali Songo misalnya di wilayah Pulau Jawa. Selain para Wali Songo masih banyak peran yang cukup besar dalam menyebarkan agama Islam di bumi Nusantara ini. Salah satunya Syekh Ngalwan sebagai sosok yang dipercaya menyebarkan agama Islam di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Cilacap. Syekh Ngalwan merupakan cucu dari Sunan Geseng yang makomnya ada di Gunung Trenggiling Desa Gumelem Kulon. Syekh Ngalwan merupakan putra dari Syekh Safi bin Imam Pekih, Nur Salim bin Nur Daiman bin Nur Iman bin Abdul Jaman bin Condrono bin Ibrahim bin Amiruddin bin Sunan Geseng. Syekh Ngalwan mempunyai putra yang bernama Kiai Hambali, beliau dikaruniai 8 putra terdiri dari 7 putri dan 1 putra. Semuanya diberi nama yang bermakna sangat baik yaitu 1. Nafingah, 2. Muni, 3. Bahrudin, 4. Musringah, 5. Muringah, 6. Musrifah, 7. Nafisah, 8. Julaiha. Dari putri yang pertama Kiai Hambali dikaruniai cucu yang bernama Sidik Prayitno, beliau sangat menyayangi cucunya hingga bisa sekolah sampai ke perguruan tinggi hingga mendapat gelar DRS dan tidak cukup di situ, Sidik Prayitno terus melanjutkan kuliahnya sambil kerja hingga mendapat gelar MPD. Jadi seorang guru dan juga kepala dinas dengan titel DRS Sidik Prayitno, MPD. Doktorandus Sidik Prayitno, MPD menikah dengan Selali Widyastuti SPD, dan dikaruniai 3 putra, putra pertama Berna Agus Ujianto, yang kedua Agus Setiawan, yang ketiga Titik Kusmawi Nahyu. Berkat kegigihannya Sidik Prayitno dalam memperjuangkan putra-putrinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua putra-putrinya menjadi dokter. Kembali ke belakang perjuangan Syekh Ngalwan itu sangat luar biasa dalam membuka hutan di sebelum menjadi desa Pelanjan. Ketika itu Syekh Ngalwan pulang dari pesantren lalu pergi ke Grumbul Karangpace, dikala itu orang-orang tidak berani membuka hutan di wilayah itu. Namun Syekh Ngalwan berani membukanya walaupun beribu-ribu rintangan yang beliau hadapi, berkat kegigihannya dan tekad yang bulat beliau berhasil membangun desa yang sekarang disebut Desa Pelanjan. Pelanjan yang artinya pendatang, jadi Desa Pelanjan itu desa yang dibuat oleh pendatang yaitu Syekh Ngalwan. Karena perjuangan dan juga Kiai Ngalwan itu sebagai Kiai Hos hingga beliau mempunyai gelar Syekh, hingga sekarang makomnya ramai oleh orang yang suka ziarah mendoakan beliau. Yang ziarah berdatangan dari berbagai daerah, wartaindonesianus.co.id juga ketemu dengan salah satu peziarah dari Banjarnegara Kiai Suparman dari Desa Kecepit. Kiai Suparman merasa ternyuh dengan perjuangan Syekh Ngalwan yang begitu gigih membuka hutan belantara hingga menjadi desa, yang kini desanya semakin maju. Masyarakatnya juga ramah tamah sopan santun terhadap sesama. Itu semua karena ajaran dari Syekh Ngalwan dulunya, dan saya lihat makomnya pun penuh karomah, walaupun terletak di atas bukit Grumbul Karangpace, makomnya pun bersih, bikin betah lama untuk berdoa mendoakan Syekh Ngalwan, pungkasnya. Teman-teman itu. Oke, selamat siang dan selamat jumpa dengan kami Warta Indonesia News. Warta Indonesia News sekarang berada di Desa Pelanjan, tepatnya mau ke makom Syekh Ngalwan.
bahwa Syekh Ngawan itu ternyata turunan dari Sunan Geseng. Ini kita temui dan kita jalan kaki. Ini jalan menuju ke makom Syekh Ngawan yang ada di Desa Pelanjan. Ini jalannya sudah bagus. 20 tahun yang lalu memang di sini sangat susah jalannya, tapi sekarang udah bagus. Nah, ini masjidnya juga cukup luar biasa, bagus sekali. Coba kita telusur masuk dan kita temui juru kuncinya. Mudah-mudahan ada. Oh, ini rumah juru kuncinya. Ini rumah juru kuncinya memang sangat sederhana. Ini namanya Kiai Mahfud. Nih ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbah. Kalau saking warta Indonesia News, merupakan saking warta Indonesia News. Mbah, perlu saya dengan teman-teman data lain ingin ziarah ke makom Syekh Ngawan. Sekalian pengen tahu silsilah dari Syekh Ngawan. Seperti itu, Mbak. Ini alhamdulillah pada hari ini kita bisa ketemu di desa Pelanjan ya, bisa Pelanjan. Jadi saya minta diantar ke makom dengan Pak Kiai untuk mengantar ke makom hingga saya tahu persis makom Mbah Ngawan itu. Mari kita ke makom Mbah. Kita masih menuju ke makom Syekh Ngawan. Ini jalannya memang masih alami. Seperti ini bambu-bambu sudah menunjukkan bahwa ini masih karismatik dan juga masih begitu luar biasa masjidnya. Ini masih jalan kaki. Ini memang sudah bagus jalannya. Alhamdulillah kita sudah nanjak, sudah nyampe ke makom. Ini makom Ngawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlal umur. Antum lana bikum lahikun, insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum Syekh Ngawan, antum lana bikum lahikun. Ini Mbah Ngawan ya. Ini Mbah Syekh Ngawan. Ini Mbah Syekh Ngawan. Tapi ini para jamaah. Monggo Mbah, jalan ya, jalan. Allah aja baru dari sana banyak tahun aja Al-Fatihah. Ini makom Kiai Haji Syekh Ngawan bin Syafi'i. Dan ini juga masih kerabatnya Haji Samsudin, dan ini juga masih naik haji ini Nyai Mabrur, ini Mabrur binti Samsudin. Semuanya ada di sini makom keturunannya. Ini Mbah Kiai Haji Bahri. Coba kita tanyakan kepada Mbah Juru Kunci. Silsilahnya kalau menurut simbah-simbah Langala Sobab itu
Langalasonya sebetulnya nggak tahu, tapi ceritanya begini. Mbak Ngalwan silsilahnya atas Mbak Ngalwan bin Safingi bin Imam Peki bin Nur Salim bin Nur Daiman bin Nur Iman bin Abdul Jamal bin Imam Sodronot bin Ibrahim bin Amiruddin bin Sunan Geceng. Langalaso bab itu begitu. Dapun sebetulnya hakikinya nggak tahu, itu wallahu a'lam. Kalau untuk mengembangkan desa Pelanjan tadinya dari rumahnya atau dari pondok menuju Pelanjan masih hutan belantara. Di Pelanjan ini sudah beberapa kali ada yang terluka tidak kuat, lalu terakhir diterukai oleh Mbak Ngalwan. Sampai saat ini jadi desa. Entah tahun berapa, nggak tahu. Ceritanya Simbah kecilnya bapaknya ibu saya itu Belanda membangun jalan kereta api dari Kroya Bandung. Ini sudah menjadi desa Pelanjan, tapi masih hutan, belum banyak penghuninya. Lalu lama-kelamaan Mbak Ngalwan ada temannya Mbak Bakri. Lalu pada tahun berapa nggak tahu mendirikan masjid di Karangpacet ini, Karangpacet. Sesudah mendirikan masjid Karangpacet sudah lalu mendirikan tahun berapa saya dikasih tahu oleh Simbah Benda. Ini ceritanya begini. Kalau silsilah silsilah sampai Sunan Geseng ya hanya saya diceritakan oleh Simbah yang betul sahabikinya wallahu a'lam. Oke, terima kasih Mbah. Mudah-mudahan ini semua ada hikmahnya dan hingga menjadikan suatu silsilah keturunan bahwa perkembangan agama Islam di Indonesia, terutama di Desa Pelanjan, itu ada silsilah dari Mbah Syekh Ngalwan yang dulunya ini hutan, hingga tidak ada yang kuat untuk membuka hutan ini, hingga setelah Syekh Ngalwan masuk di sini bisa terbuka dan bisa menjadi satu desa seperti itu ya Mbah ya. Oke, terima kasih Mbah. Assalamualaikum. Oke,
Baru saja saya melaksanakan ziarah ke makom Mbah Syekh Ngalwan, yang barusan Mbah Juru Kunci menerangkan bahwa Syekh Ngalwan itu masih keturunan dari Sunan Geseng. Dan ceritanya dinamakan Desa Pelanjan itu jadi orang yang datang ke sini, orang musafir atau istilahnya orang luar daerah masuk ke sini dan hingga bisa mengembangkan dan bisa membangun Desa Pelanjan ini. Di sinilah waktu sebelum zaman Belanda hingga di sini tidak ada orang yang bisa membangun di daerah sini, semuanya kalah hingga Syekh Ngalwan setelah pulang dari pondok dia membuat atau desa di sini yang dinamakan sekarang adalah Desa Pelanjan. Itu asal muasal Pelanjan itulah dari Syekh Ngalwan membuka di wilayah sini hingga menjadi desa yang sekarang maju dan makmur, masyarakatnya pun juga sangat solid dan juga sangat kompak dan terlihat kegotong royongan dan keislamian yang sangat luar biasa. Mari kita ikuti jejak Islam berikutnya menelusur Sunan Geseng yang berada di Banjarnegara.